Jangan lupa like, share, and comment. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Syifa Zahra. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam, baik itu mengenai cara beribadah yang khusus maupun cara mengenai bermasyarakat. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah yang langsung dengan Allah. Ibadah tersebut disebut juga dengan muamalah ma Allah. Yang kedua yaitu ibadah ghair mahdoh. Ibadah tersebut merupakan ibadah yang berhadapan dengan sesama makhluk. Ibadah tersebut disebut juga dengan muamalah ma'al khalqi. Kalian pernah gak mikir dari mana sih asal-usul ilmu fikih itu? Ilmu fikih berasal dari perintah dan larangan. Dan agama Islam itu berwujud tentang perintah dan larangan. Ada perintah yang harus kita kerjakan namanya wajib, dan ada pula perintah yang tidak perlu kita kerjakan akan tetapi tentu lebih baik apabila kita kerjakan namanya yaitu sunat. Dan ada pula larangan yang tidak boleh kita kerjakan namanya haram, dan ada pula larangan yang tidak pasti untuk dikerjakan akan tetapi tentu lebih baik apabila kita tinggalkan namanya yaitu makruh. Pada sunnah itu ada hal-hal yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang namanya yaitu mubah atau jaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Mutmainah akan menjelaskan hukum yang 5. Segala sesuatu dapat kita tentukan hukumnya dengan hukum yang 5. Lalu, apa saja hukum yang 5? Wajib, sunat, haram, mubah, makruh. Wajib menurut ilmu fikih yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Contoh, sholat fardu, puasa Ramadan. Sunat dalam ilmu fikih yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak apa-apa atau kita tidak berdosa. Contoh, sholat sunat tahajud, puasa Senin Kamis, berzikir, berdoa. Haram menurut ilmu fikih yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita akan mendapat dosa, apabila kita tinggalkan kita akan mendapat pahala. Contoh, membunuh, berzina. Mubah menurut ilmu fikih yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan tidak apa-apa, dan apabila kita tinggalkan tidak apa-apa. Contoh, tidur, minum, makan, belanja. Makruh menurut ilmu fikih, makruh yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita tidak berdosa, dan apabila kita tinggalkan lebih baik. Contohnya, merokok karena lebih mudorot, memakan petai, memakan jengkol karena bau. Saya akan menjelaskan tentang mukallaf. Mukallaf arti bahasa yaitu orang yang dibebani. Jadi orang mukallaf itu yaitu orang yang sudah dibebani dan atau dituntut untuk melaksanakan tuntutan agama. Syarat mukallaf ada 3, yaitu 1. Orang Islam atau Muslim. Seorang Muslim dituntut untuk melaksanakan tuntutan agama. Kalau dia menolak atau tidak melaksanakannya, maka pasti disiksa. Sedangkan orang kafir, dia tuntut untuk beriman terlebih dahulu. Jika ia melaksanakan tuntutan agama tetapi tidak sah, dan ia sudah pasti disiksa di neraka karena tidak beriman. Kedua, baligh artinya sudah sampai umur taklif, yaitu umur untuk melaksanakan kewajiban agama dan menjauhi larangannya atau karena sebab lain seperti hak junub nifas. 3. Berakal artinya tidak gila atau otaknya tidak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina. Saya akan membahas tentang bab toharoh. Apakah itu bab toharoh? Bab toharoh bersuci atau hal kebersihan dimaksud di sini yaitu hal cara bagaimana diri, badan, dan pakaian dan lain-lain agar menjadi sah dalam menjalankan ibadah. Adapun toharoh dalam ilmu fikih yaitu ada 4 macam, yaitu menghilangkan najis, berwudu, mandi, dan tayamum. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci yaitu batu, air, dan tanah. Macam-macam air.
Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air embun, air sungai, mata air salju. Sekian yang dapat kelompok Starbull sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan karena kami masih dalam proses belajar. Sekali lagi kami mohon minta maafnya. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMP Terpadu Darussalam kelas 7 kelompok 1 akan memberi tutorial cara membuat es kepal. Pertama es batu, yang kedua Milo, yang ketiga susu, ya, dan toppingnya kita menggunakan selera kita, yaitu Koko Kran dan Cokolata. Alat-alatnya 1 toples tinggi, toples bulat, dan pemukul es batu. Toples tinggi gunanya untuk mengentalkan Milo, toples bulat untuk menyiapkan es kepal, pemukul untuk menghaluskan es batu. Tahap pertama menghaluskan es batu. Sampai halus. Tahap kedua, mengentalkan Milo dengan cara susu dengan Milo dicampur. Lalu diaduk.